negara tetangga kita di Malaysia itu amat sangat dahsyat ya. Nah kalau itu didaya gunakan, ya umat Islam maksudnya tidak ada yang miskin. Apa itu masyarakat madani? Madani dari kata tadi, tamadun. Madani itu punya peradaban, masyarakat maju, masyarakat yang punya ilmu pengetahuan, dan lebih daripada itu masyarakat yang punya kedekatan dengan Allah. Sedikit sekali orang yang memahami mengkaji Al-Quran di Indonesia, kecuali luar negeri, Bu. Seperti Malaysia, Brunei. Kepedulian mereka terlalu tinggi. Islam yang moderate, yang disebut oleh Syekh Al-Yusuf Al-Qaradawi, pemikiran Muhammad Nasir, pemikiran Bung Hatta, pemikiran Bung Hamka, adalah Islam moderate macam dengan negara kita ini. Terbaik Malaysia ini menguruskan orang Islam menjadi pohon yang kuat, boleh berteduhnya orang asing. Inilah Islam. According to me, amongst all the democratic Muslim countries in the world, I say Malaysia is the best democratic Muslim country in the world. Di Malaysia tidak ramai yang keluar agama, tidak ramai yang murtad. Kalau ada pun itu boleh dihitung, dan mereka tidak melakukan secara terbuka karena di sini ada undang-undangnya. Nah, di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Najah Channel, bertemu kembali bersama kami dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan segar dan bugar, dan semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah SWT, bisa beraktivitas seperti semula. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa mari kita selalu panjatkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kali ini mari kita tonton bersama bagaimana Menteri Agama Indonesia begitu kagum dengan Malaysia, tentang Islam yang ada di Malaysia. Jom kita lihat bersama. Zakat di Indonesia, saya kira juga sama di negara tetangga kita di Malaysia itu amat sangat dahsyat ya. Nah kalau itu didaya gunakan, ya umat Islam maksudnya tidak ada yang miskin. Hanya karena kita hanya pundi-pundi itu hanya dibuka baru wakaf, baru zakat ya. Tapi kalau kita buka semuanya, bahkan yang tidak langsung itu seperti misalnya akikah, itu kan pemberian gizi secara tidak langsung, itu memberikan akikah, kurban dan seterusnya. Itu pundi-pundi umat semuanya itu memberikan gizi yang baik. Ya, jadi ada zakat fitrah itu untuk kontribusi karbohidrat. Idul Adha itu protein. Jadi protein karbohidrat itu menyatu dalam diri seseorang. Jadi Islam itu betul-betul luar biasa, komprehensif untuk memberikan daya tahan tubuh, daya tahan masyarakat, dan daya tahan umat. Nah, kalau pundi-pundi ini semuanya diaktifkan, umat Islam itu sangat kaya. Apa itu masyarakat madani? Madani dari kata tadi, tamadun. Madani itu punya peradaban, masyarakat maju, masyarakat yang punya ilmu pengetahuan, dan lebih daripada itu masyarakat yang punya kedekatan dengan Allah. Karena asal kata madani juga terkait dengan din. Dana yadnudunuwan wadunyaan wadinan. Ya, kemudian diantara sifatnya madaniyan. Jadi madani itu masyarakat madani, masyarakat yang dekat dengan Allah. Dari kedekatan itu ada kedamaian, dari kedekatan ada kebahagiaan. Yang dekat dengan Allah ada kesuksesan, yang dekat dengan Allah ada kemajuan. Karena Allah pemilik ilmu, pemilik peradaban, pemilik segalanya. Maka disebut masyarakat madani kalau sudah mendapatkan nilai-nilai itu. Sifat kotanya disebut dengan Madinah. Makanya saat dulu merdeka, diwujudkan kemudian dasar-dasar negara, dibuatlah Piagam Jakarta, mengambil referensi kepada Piagam Madinah. Sedikit sekali orang yang memahami mengkaji Al-Quran di Indonesia, kecuali luar negeri, Bu. Seperti Malaysia, Brunei. Kepedulian mereka terlalu tinggi. Maaf, Ibu ke Kuala Lumpur. Tidak dibenarkan di sana nada ring telepon pakai Al-Quran. Kedua, orang Nasrani tidak boleh di Malaysia menyebut nama Tuhannya Allah. Kenapa agama Islam di Malaysia itu adalah agama resmi di negara itu ya? Karena di negara itu mempunyai sultan. Nah, sultan itu beragama Islam. Nah,
Oleh karena itu, salah satunya agama Islam dijadikan agama rasmi di negara itu. Di Malaysia tidak ramai yang keluar agama, tidak ramai yang murtad. Kalau ada pun itu boleh dihitung, dan mereka tidak melakukan secara terbuka karena di sini ada undang-undangnya. Nah, di negara kita itu banyak sekali, ya, banyak sekali dari artisnya, masyarakatnya. Nah, mereka murtad, mereka menukar agama secara terbuka lagi, bahkan mereka rasa mereka betul. Yang aku lihat di Malaysia, mereka kalau kayak bukan saudara, bukan muhrim, atau tiada hubungan yang sah, atau cuman berteman, itu mereka kayak segan, nggak bisa, nggak boleh, atau nggak memperbolehkan menyentuh sesama mereka yang berlawanan jenis. Tapi di negara kita terang-terangan, sama ada itu mereka teman, besti, ya, yang lelaki perempuannya, cowok ceweknya, itu udah biasa di sana, Pak. Biasa banget nyentuh, ya, pegang-pegang tangan. Ya, bagi masyarakat kita itu hal wajar lah ya. Tapi di negara Malaysia itu bisa dituntut loh. Kalau salah satu antara kedua cowok atau ceweknya nggak suka, itu bisa menuntut. Itu kalau Bapak pikir ke arah positifnya, maka positiflah jadinya. Banyak kok kelebihan atau kebaikan kalau sebuah negara itu mewajibkan atau menggalakkan atau menjadikan agama Islam itu sebagai agama rasmi, atau mau menggalakkan sebuah masyarakat itu berpegang kepada agama mereka, itu mereka bisa ikut peraturan. Saya nak tanya saudara lah, tunjukkan saya dalam dunia mana ada negara Islam. Bukan, saya bukan negara Islam. Negara itu didiami oleh orang Islam, bukan negara Islam. Didiami, ramainya 90% didiami orang Islam. Di mana orang Islam? Di Pakistan? Apakah model itu yang kita ada di Islam di Malaysia? Apakah model Iran? Di mana? Tak ada. Tidak ada. Islam yang moderate yang disebut oleh Syekh Al-Yusuf Al-Qardawi, pemikiran Muhammad Nasir, pemikiran Bung Hatta, pemikiran Bung Hamka, adalah Islam moderate macam dengan negara kita ini. Terbaik Malaysia ini menguruskan orang Islam menjadi pohon yang kuat, boleh berteduhnya orang asing. Inilah Islam. Ini konteks Islam, bukan Islam yang macam negara pam pum pam meletup potong kepala. No. Islam ni makmur. Islam ni, kalau sebut Islam, apa guna kita nak letak Islam sedangkan negara kita wah. Di Malaysia kita tak sebut Islam, tapi kita sebut kemakmuran. Itulah manisnya orang Melayu Islam ni. Di Malaysia umpamanya, orang Cina boleh kaya, orang India boleh hebat, semua bangsa boleh hebat. Siapa pemimpin dia? Orang Melayu dan Islam. Dan dalam perlembagaan menyebut agama negara ialah agama Islam. Negara Islam ni. Tetapi negara Islam kita ialah negara Islam moderate yang boleh didiami oleh semua manusia dengan aman dan makmur. InsyaAllah. Ya amat berhormat Perdana Menteri kita. Jadinya tak salah lah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi membawa parti ni memilih bekerjasama dengan PH. Apa salah? Komposisi kita tengok, nombor 1 Datuk Seri Anwar Ibrahim, nombor 2 Tok Zahid, dan menteri-menteri kanan semua orang Melayu kita. Kita tak boleh ambil semua. Kalau kita ambil semua, pemerintahan ni Melayu, bukan kita tak mau ambil Melayu Islam, tak, akan jadi lebih parah lagi sebenarnya. Akan lebih parah lagi sebenarnya. Kita kena berkongsi kerana negara ini dibina di asas 3 bangsa besar. Orang Melayu, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, tanda tangan. Yang kedua, siapa dia? Tun
Tan Chelok sign. Yang ketiga siapa? Tun Samatan. Negara ini diasas oleh 3 bangsa yang besar, dibina di atas negara yang besar. Tetapi lama kelamaan berjalan dengan baik, akhirnya siapa yang melahirkan kebencian? Political hatred. Kita bermain politik kebencian. Depan orang Cina kita cakap A, depan Melayu cakap B, depan orang lain cakap C. Tak boleh politik lagi seperti itu. Tak boleh politik berasaskan perkauman, berasaskan agama. Kalau nak kemakmuran, kita mesti hidup bersekali, berasaskan kepada panduan kita adalah perlembagaan, persekutuan. Ekonomi by population. Ekonomi berasaskan kepada jumlah bilangan kaum. Itulah nama keadilan. Bukan kata keadilan sama kata, sama kata bukan keadilan, kezaliman. Keadilan yang dimasukkan ialah keadilan berasaskan kepada population, kependudukan. Kalau Melayu 60%. Itu baru nama keadilan. Keadilan sejagat bukan berasaskan kepada sama rata dan sama rasa. No. Jadi kalau kita selagi mana kita berpegang pada prinsip maqasid syariah yang disebut-sebut itu, maka negara kita akan aman makmur. Dan kita doakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Zahid membawa negara ini ke arah kecemerlangan untuk keluarga Malaysia. According to me, amongst all the democratic Muslim countries in the world, I say Malaysia is the best democratic Muslim country in the world. There are countries, most of the Muslim countries don't allow, I agree. But Malaysia is the best. It is the country which, mashallah, promotes the Muslim to do dawah. Malaysia is the country where if you want to have food, the halal certification of Malaysia is more strict even than Saudi Arabia. How can you say that, brother? In Malaysia, the mosques are controlled by the government. How can you say that? I think you may be having a misconception. Dalam video tersebut, dijelaskan bahwa istilah Madani berasal dari kata tamadun, yang bermakna peradaban. Konsep ini mengacu pada masyarakat yang maju, berilmu pengetahuan, serta memiliki kedekatan yang erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan ini menjadi landasan utama dalam menciptakan harmoni, kedamaian, dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Di Malaysia, istilah Malaysia Madani dipilih untuk menggambarkan visi negara yang berperadaban tinggi, dengan dasar-dasar Islam yang moderat sebagai panduan utamanya. Pemilihan kata ini bukanlah sesuatu yang sembarangan, tetapi mencerminkan kedalaman makna yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman dan kemajuan masyarakat. Malaysia dianggap sebagai salah satu negara Islam yang berhasil mengimplementasikan Islam moderat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ini terinspirasi dari prinsip-prinsip yang pernah diterapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, di mana berbagai suku, agama, dan ras hidup berdampingan dalam suasana aman dan damai. Di Malaysia, konsep tersebut diwujudkan melalui pendekatan yang inklusif, di mana semua bangsa seperti Cina, India, dan Melayu merasa nyaman dan sejahtera. Mereka dapat berkembang secara ekonomi maupun sosial tanpa kehilangan identitas budaya masing-masing. Salah satu keunggulan Malaysia adalah penerapan prinsip keadilan yang berbasis populasi. Keadilan ini tidak dimaknai sebagai pembagian yang sama rata, tetapi sebagai pembagian yang sesuai dengan proporsi kebutuhan dan populasi. Pendekatan ini menjaga keseimbangan dan harmoni antar etnis, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, Malaysia juga memprioritaskan prinsip maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal pengelolaan zakat dan wakaf, Malaysia telah menunjukkan keunggulannya. Dengan sistem yang terstruktur, zakat dan wakaf tidak hanya menjadi instrumen ibadah, tetapi juga alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, potensi-potensi zakat fitrah, akikah, dan kurban dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan dasar umat Islam, seperti penyediaan gizi yang baik dan pembangunan fasilitas umum. Sistem ini dapat menjadi inspirasi bagi kita di Indonesia untuk mengoptimalkan potensi yang ada agar mampu mengangkat kesejahteraan umat secara menyeluruh. Namun, yang paling menarik perhatian adalah bagaimana Malaysia berhasil menjaga nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, interaksi antara pria dan wanita yang bukan mahram diatur dengan sangat baik, sehingga mengurangi potensi pelanggaran norma-norma agama. Selain itu, jumlah murtad di Malaysia juga terbilang rendah,
karena adanya regulasi yang mendukung perlindungan akidah umat Islam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran negara dalam menjaga dan melindungi nilai-nilai agama. Bagi kita di Indonesia, video ini memberikan banyak pelajaran berharga. Salah satu yang perlu kita renungkan adalah pentingnya bersikap positif dan open-minded dalam melihat keberhasilan negara lain. Alih-alih berfokus pada perbedaan atau kekurangan, mari kita ambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah dicapai oleh Malaysia. Misalnya, pengelolaan keberagaman yang inklusif dan penerapan prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan kebutuhan zaman. Sebagai bangsa yang besar dan penuh potensi, kita seharusnya tidak berkutat pada sikap saling menyalahkan atau memperdebatkan siapa yang lebih unggul. Sebaliknya, kita bisa belajar dari keberhasilan negara lain untuk diterapkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan di negara kita. Seperti halnya konsep Malaysia Madani yang bertujuan menciptakan masyarakat yang berperadaban, kita juga bisa merancang konsep serupa yang sesuai dengan visi dan misi bangsa Indonesia. Dengan demikian, kita dapat membangun negara yang lebih baik, maju, dan sejahtera. Sebagai penutup, mari kita jadikan konten ini sebagai pembelajaran untuk memotivasi kita semua agar terus meningkatkan kualitas hidup, baik secara individu maupun sebagai masyarakat. Hindarilah pertengkaran atau perdebatan yang tidak produktif. Karena tujuan utama dari diskusi ini adalah untuk saling belajar dan saling mendukung demi kebaikan bersama. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari pembahasan ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita dapat terus berbagi inspirasi bermanfaat. Oke, begitulah. Terima kasih telah menonton channel kami, Najah Channel. Bagaimana begitu tertatanya, begitu konsep Malaysia Madani perlu kita tiru. Yang baik-baik kita tiru, kita adopsi, kita jadikan contoh yang baik untuk masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Semoga negara kita menjadi negara baldatun warabun ghafur, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, para pemimpin-pemimpin kita, para presiden kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, berpihak kepada rakyat dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.